Kan biasanya kan Mas Didit tuh Ikat by Didit Maulana. Dan kenapa namanya Ikat? Karena itu tuh lebih memfokuskan sama tenun ikat ya Mas Didit ya? Betul. Ikat pernah kolaborasi sama Tumi ya buat salah satu merchandise-nya Grammy. Is it true? Iya. Sebelum kita menyaksikan Bincang Kebaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube channel Real Food Indonesia. Aku tunggu ya. Di sini nih, pencet, diklik, ayo. Hai Real Food Fam, kita balik lagi di Bincang Kebaikan with 12 Agents of Kindness Real Food. Dan pastinya bersama aku yang akan ngobrol-ngobrol sama salah satu Agent of Kindness. Siapa ya hari ini ya? Hari ini tuh, oh my god, udah lama banget gak ketemu. Setahun lebih. Sumpah setahun lebih gak bertemu sama masku ini. Salah satu mas aku yang aku favoritin. Siapa lagi kalau bukan Didit Maulana. Hey! Halo. Akhirnya berjumpa setahun Mas Didit, kita gak Iya. ketemu cuma di sosial media. Sekarang ketemu di Permadani Terbang. Keren kan? A whole new world. Abis ini ada Genie in the bottle. Ya. Adanya Genie in the bottle tapi Jello. Oke. Jauh ya, iya. Mas Didit gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat, itu yang penting ya. Bener. Happy kah? Happy. Luar dalam dong, happy dong. Harus, bener. Dan apalagi kemarin kan selama pandemi, Mas Didit tuh tetap berkarya ya dengan mendesain, tapi bukan ikat. Kan biasanya kan Mas Didit tuh Ikat by Didit Maulana. Tapi ini tuh lebih tersorotnya yang Swarna. Edisi kebaya-kebaya gitu ya. Kenapa tuh kok tiba-tiba jadi lebih fokus ke yang ke Swarna gitu Mas? Nah, jadi sangat menarik banget nih ketika pandemi, ketika kita berpikir bahwa wah kayaknya kalau Swarna itu kan lebih banyak ke perkawinan, ya kan, made to order gitu. Kayaknya akan lebih sepi gitu. Ternyata enggak, di luar dugaan. Oh, gitu. malah banyak banget ya? Malah semakin banyak, alhamdulillah. Tetapi mungkin size acaranya yang diperkecil ya gitu. Jadi kalau menikah dulu mungkin 500 orang, sekarang 20 orang aja atau 30 orang aja udah hebat gitu bisa ada sebegitu besar ya. Dan apalagi kan sekarang juga kalau pernikahan, nikah yang dulu aja udah ribet, terus sekarang tambah ribet lagi dengan harusnya adanya prokes itu ya. Betul. Ya kan kayak colok sana, colok sini, ya colok. Tapi nggak apa-apa. Yang penting prokes aman terkendali gitu ya kan. Harus, itu yang penting. Nomor satunya itu dulu. Nomor satunya itu. Dan buat Real Food Fam yang masih kayak, hah, Didit Maulana, Ikat, Swarna, Hey guys, coba buka Instagram sekarang juga. Kamu ketik Ikat ya. Ikat IND, iya nggak sih? Itu kan? Ikat_IND, betul. Ah iya itu dia, kurang underscore. Itu kalian bisa lihat rangkaian koleksi karya-karyanya Mas Didit. Dan kenapa namanya Ikat? Karena itu tuh lebih memfokuskan sama tenun ikat ya Mas Didit ya? Betul. Dan itu tuh kalau tenun ikat tuh dari daerah mana sih Mas? Jadi kalau Indonesia tuh sebenarnya kita punya banyak banget kekayaan ya. Dari mulai barat ke timur, utara, selatan itu hampir di setiap pulau itu ada tenun. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timur Indonesia, Papua itu ada. Wow, ramai ya ternyata ya tenun ya. Berarti tenun ikat tuh nggak cuma dari satu daerah aja berarti ya? Iya, dan di setiap daerah itu motifnya pun beda-beda dan ceritanya juga beda-beda. Jadi sangat ada ceritanya? Menarik. Ada. Masa sih Ada tenun ada tenun yang untuk membuat agar pasangan lebih cinta. Masa? Ada. Terus ada tenun yang bisa berisi doa-doa dari seorang ibu kepada anak gitu. Wow. Iya, jadi memang mungkin karena bangsa kita budayanya itu gemar bercerita, jadi memang akhirnya mereka tuangkan ke dalam berbagai macam kerajinan gitu. Apakah kain, apakah ukiran, dan yang lain-lain. Dan memang paling banyak itu masuk ke dalam motif-motif kain-kain gitu. Yang akhirnya di situ tidak hanya indah dilihat, tetapi juga ceritanya menarik buat disimak gitu. Buat disimak ya, tapi kayak
taunya tuh kayak oh ini cerita tentang ini, cerita tentang itu. Berarti Mas Didit research dulu ya setiap ke daerahnya? Iya, biasanya sebelum kita mengolah kain tersebut, aku biasanya, ini sebelum pandemi ya, nginep di suatu tempat itu bisa 2 minggu gitu. Wow. Terus di sana tinggal bareng sama penduduk asli. Terus setiap pagi ngelihat mereka menenun, membuat warna segala macamnya. Itu dari situ kemudian kita bertanya, ini motifnya apa? Kemudian si mama-mama penenunnya cerita, oh ini, sini dikasih tahu. Ini ceritanya tentang sungai. Oh, sungai gambarnya lurus gitu. Terus ini ceritanya adalah tentang ulat. Oh, ulat, kenapa ada ulat ya Mama? Oh, karena ulat itu dia pertanda kesuburan. Jadi diharapkan yang memakai kain ini bisa subur kalau perempuan, kalau untuk laki-laki dia banyak rezeki gitu. Oh, kayak gitu-gitu. Jadi kita stay di sana dulu, research dulu kan, R&D, research development. Setelah itu baru deh aku balik ke kantor, kemudian kembangin sama tim aku menjadi satu motif baru, kerjasama nanti dengan mama-mama penenun lagi. Penenun gitu. Lagi ya, oh nice banget ya. Jadinya kayak ternyata setiap kain yang ada di Indonesia ini, di setiap daerah itu punya filosofinya masing-masing ya berarti ya. Betul. Even tenun ikat tuh juga ternyata ada ceritanya, karena yang aku tahu selama ini tuh kayak orang kan menggalakannya batik, dan ternyata tenun ikat tuh juga nggak kalah menariknya ya untuk dibahas dan diselidikin gitu. Menarik sekali ya. Tapi kalau aku boleh tahu, penenun-penenun di daerah-daerah sekarang nih pas lagi pandemi, kabarnya gimana? Kayak masih kontek-kontekan, terus apakah mereka ada mengeluh kayak, aduh kesusahan nih, barangnya nggak ada yang beli atau gimana gitu Mas? Ya makanya ketika pertama kali pandemi terjadi di tahun-tahun lalu, itu kita pun sangat sedih sekali karena biasanya mereka itu mendapatkan orderan dari berbagai macam pihak. Nah sekarang pihak-pihak yang dulunya itu mungkin karena dulu orang spending itu prioritasnya untuk fashion itu masih tinggi gitu ya. Nah akhirnya waktu itu sempat akhirnya terpuruk. Akhirnya kita kasih semangat sama mereka. Oke, sekarang mungkin kita tidak bikin kain untuk baju, tapi kita bikin kain untuk masker. Gitu. Oh iya benar. Nah, akhirnya mereka bilang, oke, kita coba bikin motif khusus untuk masker. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah kita bikin masker kain, kemudian kerjasama dengan desainer-desainer dari berbagai macam daerah, jadi mereka pun ikut mengembangkan, sehingga akhirnya industrinya pelan-pelan mulai meningkat gitu, mulai naik lagi ya, kayak merangkak lagi untuk kayak oke, yuk menstabilkan kayak ekonomi ini gitu ya. Betul. Very nice. Karena aku juga sempat melihat di Instagramnya Mas Didit, kalau Mas Didit tuh sempat kayaknya 2020 agak ending deh, kayak Mas Didit sempat ngepost banget tentang yuk coba beli baju-baju lokal brand dan apalagi yang pakai kain-kain daerah kayak gitu kan, kayaknya sempat ngepost banget tentang itu. Terus akhirnya Mas Didit ngeluarin lah kayak line ikat yang paketan apa sih, masker, terus habis itu apa sama pouch gitu ya nggak sih? Itu yang ada ikatnya ya itu. Betul. Ya? Itu nice banget sih, that's very nice. Dan itu artinya juga beda-beda ya? Iya, jadi waktu itu akhirnya kenapa aku bikin si New Normal Essentials itu, yang isinya ada masker kain, ada pouch juga gitu ya. Karena waktu itu berpikir, aduh mau fashion show tapi kendalanya kita nggak bisa bikin real fashion show. Kemudian virtual fashion show juga kita setelah berapa kali berpikir, aduh kayaknya kurang efektif gitu kalau untuk brand aku. Akhirnya udah deh kita bikin sesuatu yang sekarang lagi dipakai nih gitu. Biar intinya waktu itu adalah kita pengen agar pengrajin ini masih tetap bisa bekerja sebenarnya gitu. Betul. Nah akhirnya kita bikin si New Normal itu, Essentials itu, dan bener banget yang tadi kamu bilang, ada arti-artinya juga, ada artinya juga, iya, dan ada hope, ada tentang sharing happiness gitu. Warna-warnanya juga kita bikinnya warna-warna yang cerah, ceria gitu ya, maksudnya untuk menebarkan semangat yang positif lah, energi yang positif yang baik gitu. Nah, dan nggak kita sangka akhirnya dari awal mungkin waktu itu bikinnya April atau Agustus ya, kayaknya mulai Agustus gitu berpikirnya mau bikin itu, kemudian apa Juli ya, aku lupa. Nah tapi nanti kita bisa lihat di Instagram highlightnya Mas Didit mungkin. Ingat? Oh ingat. Juli, karena waktu itu brand aku lagi ulang tahun. Oh jadi Juli. Keluarnya pas New Normal. Ya, New Normal itu 29 Juli aku bikin, dan sampai sekarang itu mungkin udah 10.000 ya paketan yang terjual.
Wow, 10.000 guys. Dan itu Mantap. membuat teman-teman pengrajin mungkin ada 200 sampai 300 masih tetap sekarang menenun terus gitu. Jadi kita justru, aku juga bilang sama timku adalah kita dapat pesanan banyak ini memang untuk membukakan pintu apa ya, rezeki buat teman-teman perajin gitu. Jadi memang di situ ada hope, ada rezeki buat mereka gitu. Jadi aku pun juga sama anak-anak, ayo semangat, kita semangat untuk membuat agar teman-teman perajin ini sibuk gitu ya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang juga mereka selalu nanya, Pak ada lagi nggak? Pak ada lagi? Oke Bu, bantu doa ya Bu. Ini kita lagi mau kerjasama sama ini, sama mana gitu. Oh berarti nanti ke depannya bakal ada kerjasama lagi nih? Ikat dengan apa? Ya, kepo jadinya. Soalnya tunggu aja ya banyak. Karena kalau kerjasamanya Ikat nih selalu menarik banget. Tadi aku sempat dikasih tahu waktu itu Mas Didit, iya nggak nih? Ikat pernah kolaborasi sama Tumi ya? Ya, brand luar. Terus itu buat salah satu merchandise-nya Grammy. Is it true? Iya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Thank you. Wow. Terima kasih. Waktu itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 2015. Ya, aku bikin capsule collections. Waktu itu dijualnya itu sangat apa ya, terbatas di beberapa negara di Asia tadinya si tas tote bag-nya itu. Nah kemudian sempat dijual di Jakarta tapi habis dalam waktu cuma 2,5 jam udah habis aja pokoknya gitu. Wow. Dan akhirnya bulan-bulan akhir udah ber gitu dari pihak si Tumia bilang bahwa oh iya kita mau bilang bahwa tas kamu terpilih untuk menjadi salah satu merchandise di Grammy Awards tahun 2016 waktu itu. Jadi dibagikan kepada semua nominasi yang ada dan pemenang winner gitu kan, aku happy banget. Oh, what do you feel kayak pas dapet call itu kayak Mas Didit gimana, how were you kayak react about it? Well, yang pasti pertama adalah nggak percaya ya gitu, karena aduh gila dipakai sama si A, si B, si C gitu kan. Pingsan gak sih? Aduh itu seneng banget deh, dan bener-bener waktu itu blessing aja, aku bener-bener yang aduh alhamdulillah ya, nggak pernah terpikir lah gitu di awal ketika mendesain tas itu tiba-tiba akan dipakai oleh mereka gitu. Dan seneng banget juga karena si motifnya itu menggambarkan tentang Indonesia. Jadi ada warna merah putihnya. Terus kalau dari jauh orang ini kayak bentuk burung Garuda deh atau apa gitu. Jadi impresinya tuh kalau ngeliat tuh sangat Indonesia gitu tas. Keren banget sih, ya ampun. Keren banget. Berarti untuk menselebrasi kerennya Mas Didit Maulana, gimana kalau kita selebrasi dengan minum real food? Siap. Yeay. Dan pastinya kita identik dengan real food, suka ada kayak popnya gitu Mas Didit. Yoi. Nggak jelek ya, aku kira jelek ya. Jam terbang. Bener, iya bener. Iya lagi. Oh my God, iya lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go, kita plokin. 2, 2, 3. Wih. Lemah lagi gue. Sini mau dibantu? Oh bisa. Udah bisa. Walaupun bunyinya kok. Ini diminum apa diliatin? Oh, kita tuang. Enggak dong, tuang ke mulut kita maksudnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tegak. Aku suka banget yang ini. Soalnya ada kurmanya. Iya, yang ini Forever Glow. Enak ya? Kalau buka puasa seger banget. Manis. Iya. Aku juga minum ini selama udah beberapa hari sih. Iya kan? Kan dia programnya selama 12 hari full, kayak harus diminum gitu. Tapi habis itu bisa merasakan deh apa nih hasilnya dari program yang kalian ambil. Kalau yang ini Forever Glow. Aku tadi pagi lagi pakai yang Bright Side Mas Didit. Jadi itu buat kesehatan mata gitu. Kan karena kan kita megang handphone terus. Betul. Ya kan depan laptop gitu-gitu. Kayak Mas Didit mesti kita kasih coba yang Bright Side nih guys. Nah, setelah kita sudah melepas dahaga dengan meminum Real Food Forever Glow, aku masih mau membahas tentang kindness, karena kita kan lagi berbicara tentang bincang kebaikan. Untuk Mas Didit, tentang pandangan Mas Didit sih sebenarnya yang aku mau tanyain. Tentang kebaikan di bulan Ramadan ini. Apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang mungkin Mas Didit sudah lakukan dan kita bisa contoh nih Real Food Fam. Oke, biasanya kalau bulan puasa,
itu kan kita diberikan sebenarnya waktu beribadah sebenarnya setiap hari di luar bulan puasa juga bisa, tapi kalau di bulan puasa itu seperti lebih fokus sama diri sendiri gitu. Setuju. Dan mungkin kita memberikan jeda ya, karena memberi jeda itu penting sekali. Jadi di bulan puasa memberi jeda buat diri kita untuk bisa refleksi sih diri sebenarnya. Bukan pijat, refleksi ya. Oh iya, aku gitu. udah kepikiran, refleksi ya bulan Ramadan. Bener sih, menurut gue idenya ada. Nunggu buka sambil direfleksi ada sih, enak tuh. terus jadi selain yang itu ya, refleksinya. Jadi pertama adalah memberi jeda buat diri sendiri ya, karena kan kita lebih slowing down, dan kalau pencernaan kita juga diberikan istilahnya rehat. Biasanya makan nyemil gitu ya. Diberikan rehat itu biasanya dia akan bisa lebih bagus. Istilahnya sekarang detox ya gitu. Nah, kemudian setelah itu juga kita jadi lebih aware dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, aku biasanya kalau setiap hari tuh kita nggak memberikan batas waktu untuk diri kita. Biasanya kalau bulan puasa, aduh lagi puasa nih, misalnya kalau mengerjakan ini biasanya nggak ada jamnya, sekarang gue jamin gitu, karena abis ini harus ibadah, abis ini harus apa-apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi lebih aware dengan waktu gitu kan. Jadi lebih terschedule gitu ya. Benar, lebih terschedule, lebih termanage juga, dan pengennya sih juga setelah melewati bulan suci Ramadan jadi seseorang yang lebih baru dalam hal dalam segi manajemen waktu, bisa lebih sehat juga gitu, karena ada memberikan jeda untuk diri kita untuk bernafas, kemudian untuk memberikan lambung juga jadi nggak bekerja terus menerus gitu ya. Dan juga yang pasti adalah lebih memiliki satu kesadaran diri, karena refleksinya itu tadi juga lebih banyak kayak gitu sih. Jadi lebih agak kayak meditasi ya. Maksudnya kan orang kayak sekarang lagi menggalakkan do some meditation apa. Sebenarnya emang nggak usah repot-repot, setahun sekali juga kita udah melakukan kok yang namanya refleksi diri, meditasi. Kan kayak kalau misalnya orang muslim, kita ada yang namanya sholat, habis sholat kita baca doa, berzikir, kan itu kayak meditasi nggak sih jatuhnya? Iya. Jadi sebenarnya kan juga seperti ibadah ya, itu kan memberikan dia waktu me time sebenarnya gitu. Dan dalam satu hari itu kita benar-benar dikasih kesempatan untuk me time antara kita dengan pencipta kita gitu. Jadi benar-benar di situ adalah nggak cuman sebatas karena wajib nih gitu, lagi bulan puasa nih sholat gitu, tapi because you need it gitu. Sometimes you just need it, dan ini membuat mulai dari membasuh ketika kita lagi berwudu gitu kan, ada titik-titik yang memang itu aku pernah baca ya, ternyata titik-titik ketika kita ambil air wudu itu adalah titik-titik yang sangat bagus untuk membuat tubuh menjadi lebih segar lagi gitu. Gitu. Jadi lebih aware aja melakukannya gitu kan. Abis itu dan ketika melakukan ibadah, misalnya sholat gitu ya, itu juga memiliki satu intention ya, niat kan, ada nawaitu niatnya dulu gitu. Jadi niatnya itu adalah untuk sesuatu yang kalau aku sih berdoanya adalah Tuhan berikan kesempatan untuk aku menjadi versi terbaik dari diriku. Gitu. Ya. Jadi dari situ ya kita memiliki waktu untuk mengenal diri lagi juga. Mengenal diri, terus juga nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa gitu kan. Dan sebenarnya itu kayak memberikan kita dengan gerakan-gerakan itu tuh jadi tubuh tuh agak bergerak gitu. Biasanya kan kalau kerja seharian depan laptop, depan komputer atau lagi meeting Zoom atau apa yang gitu, tapi duduk kan gitu. Iya, ini kan ada geraknya, ada titik-titik yang memang istilahnya diaktifkan gitulah. Betul. Sebenarnya ya kayak maksudnya banyak manfaatnya gitu ya. Aku jadi menyadari bahwa dengan adanya pandemi ini kita jadi lebih menghargai sesuatu gitu. Jadi biasanya yang kita kira gratis sekarang bayar. Mau deketan sama teman aja bayar dulu, colok-colok. Iya benar. Mau bersama teman-teman juga nggak mungkin. Jadi all the free things in life yang tadinya datang ke kita dengan gratis, sekarang jadi nggak gratis gitu. Dan sekarang pun juga aku jadi menyadari bahwa ternyata memang kita sekarang dikasih bonus nih gitu, bonus waktu
untuk merasakan apa sih yang bisa kita rasakan di sisa-sisa hidup kita gitu. Jadi kita pun juga jadi lebih aware, kita pun juga jadi lebih menerima lagi bahwa sekarang adalah ya udah tuh bonus Jack gitu, misalnya besok ada kerjaan atau itu bonus, bener-bener semuanya tuh bonus gitu, karena sekarang ya kita tinggal istilahnya adalah melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sharing gitu ya ke orang gitu. Sharing kan nggak mesti dalam bentuk harta benda, sharing ilmu, knowledge juga knowledge gitu. Betul. Atau misalnya dari kamu, kamu sharing, kamu kan suka sharing tuh yang apa yang kamu lagi rasain hari itu dan orang-orang bisa relate gitu. Nah itu juga sudah merupakan satu tahap berbagi yang memang orang-orang akan oh bener banget nih Kak Yuki gitu ya. Itu juga jatuhnya rezeki juga ya kayaknya ya. Iya gitu. Jadi kita pun juga sekarang menjadi lebih happy untuk berbagi dan nerima keadaan ini gitu, ya kan? Jadi bisa lebih legowo dengan open heart, lebih kayak gitu ya. Menerima sih, emang balik lagi menerima sih sebenarnya ya. Iya. Menerima keadaan yang ada gitu. Dan aku pernah baca nih, jadi dari seorang ada yang bilang hidup itu adalah 10% yang terjadi sama kita, tetapi 90%-nya adalah bagaimana cara kita merespon terhadap keadaan tersebut. Jadi misalnya kita nih di depan, aduh lagi ada mau pergi ke kantor, bannya kempes lagi, gimana? Itu kita dihadapkan dua pilihan. You'll be right there, berjam-jam marah-marah dan segala macam, atau udah telepon teman atau kita panggil taksi atau apa gitu. Jadi sekarang lebih membuat aku merasa bahwa kita tuh menjadi you're the driver of yourself. Lo tuh you can drive your own car, dalam arti kata adalah kalau selama ini kita selalu nyalain orang lain, aku tuh zaman dulu tuh aku selalu playing victim, jujur aja ya. Kayak point finger saja deh. Exactly. Karena itu lebih gampang nggak sih? Benar, dan kok telat, tahu tuh tadi jalanan macet, supir gua ini dan segala macam gitu. Kalau sekarang adalah cannot man gitu. This is my life. Kita nggak tahu nih hidup sampai kapan kan gitu. Jadi better daripada wasting time, kita udah dikasih waktu, karena waktu ini jadi harta yang sangat berharga banget. Ya udah lu ambil kendali atas hidup lo dan lu jalan deh gitu menuju tujuan yang memang lu pengen dapatkan gitu. Dan ya alhamdulillah sih, maksudnya dengan aku mengubah persepsi itu dari victim jadi creator. Ya, jadi dulunya kan victimize gitu. Gua korban ini segala macam. Kalau sekarang, gua I create the condition. I'm the creator. Gua deh yang create keadaannya deh gitu. Ya udah sini deh, gue yang nyupir aja deh kalau lama gitu kan. Jadi jadi lebih kayak ya udah kayak ngelihat dari perspektif yang lain jadinya. Benar. Nice, that's very nice. Suka banget nih gue deh. Gue tuh kadang kayak suka gimana ya kalau ketemu sama 12 Agents of Kindness-nya Real Food, kadang tuh aku malah yang kayak terbengong-bengong Kak Didit, sumpah. Aku terbengong kayak wow, kayak kita tuh emang kalau ketemu sama orang, berbagai macam orang, pandangannya beda-beda. Terus apa yang mereka sudah alami dan mereka share itu pun juga beda-beda. Dan pastinya punya makna yang sama, yaitu berbagi kebaikan ke orang di sekitar. Ini very nice. This is also kayak very helpful buat kita para Real Food Fam. Kan menurut Mas Didit Maulana, apa yang seharusnya kita nih, para Real Food Fam, mungkin bisa menerapkan dalam kehidupan kita nanti ke depannya. Nah, tapi yang aku tahu juga kalau Mas Didit ini juga suka sharing berbagai macam hal di sosial medianya. Terus suka ada sharing tips-tips tentang kayak marketing solution something juga, ya nggak sih? Kayak lebih tepatnya sih kayak marketing yang tentang penjualan gimana yang gitu-gitu kan di sosial media. Dan itu kan atas dasar ya udah willingness gitu. Betul. Ya kan? Mas Didit kayak selalu kayak gitu. Nah, itu motivasinya untuk membagikan hal seperti itu ke orang banyak di sosial medianya Mas Didit itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, ini menarik banget karena membawa aku jadi ke memori ketika pandemi ini pertama kena ke kita gitu. Nah, aku tuh awal-awal karena lagi banyak sering di rumah waktu itu, akhirnya kerjaannya live mulu di sosial media gitu. Nah, terus
yang di situ bilang, Mas Didit bikin dong kelas yang serius nih, bagus banget nih ilmunya gitu. Jadi waktu itu sebenarnya aku pada banyak nanya, Mas gimana sih kita untuk berjualan lebih lebih gencar lagi gitu, apa tipsnya agar bisa bertahan gitu kan. Akhirnya aku berpikir, oh iya ya, mungkin ini saatnya buat aku sharing ilmu yang pernah aku dapat nih, yang pernah aku baca gitu ya. Dan aku bilang mungkin ini saatnya untuk aku bikin kelas yang lebih serius gitu. Akhirnya aku sama timku, kita bertiga bikin kelas waktu itu. Kelas-kelas online pertama deh awal-awal gitu. Namanya, aku tuh setiap kali ngomong kan seneng ngomongnya, jadi gini gitu kan, jadi gini. Jadi akhirnya namanya Jadi Gini. Jadi Gini Belajar Bersama, JGBB. JGBB. Jadi gini. Nah, si Jadi Gini Belajar Bersama itu awalnya itu kita bikin tentang bagaimana cara bikin brand gitu. Jadi aku ajarin cara step by stepnya apa sih gitu. Kan apalagi keadaan seperti ini gitu. Kemudian dari situ ternyata beberapa batch, aku udah bikin beberapa batch pada seneng. Kemudian Mas Didit share yang lain dong. Terus akhirnya yang tadi kamu bilang, mulai dari marketing, mulai dari gimana sih cara riset pasar gitu kan. Mulai dari cara bikin promosi gitu. Nah, itu aku sebenarnya adalah mendapatkan itu dari proses yang aku jalani di punya brand sendiri. Gitu. Dan aku berpikir adalah dengan semakin aku banyak berbagi, maka aku pengen ngeliat teman-temanku para pelaku UMKM ini juga bisa survive gitu ya. Gitu. Akhirnya aku bikin kelas, terus bikin kurikulumnya gitu. Kemudian aku bikin sertifikat, jadi yang ikut dapat sertifikat. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini udah ada mungkin 7.000 lulusan dari situ. 7.000 orang. 7.000 orang lulusannya, dan itu nggak cuma di Indonesia, tapi orang-orang Indonesia yang sekarang lagi stuck di beberapa negara gitu. Contohnya di Jepang sekarang ada salah satu lulusan kita juga, si Prita ini sekarang bikin toko online untuk batik dan tenun ikat di Jepang, dan itu laku banget gitu dengan metode yang aku share itu dari JGBB ini gitu. Dan menyenangkan banget karena ternyata semua orang bisa mengeksplor passionnya, semua orang bisa menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu. Dan akhirnya ya banyak kemarin yang bikin aku merinding dan happy banget adalah mereka bilang, Mas, aku ikut kelas kamu tuh sekarang bukannya makin kosong tapi makin sibuk gitu. Jadi mereka pun sibuk banget. Iya, karena mereka kayak oke, yang udah gue dapetin dari Mas Didit gue coba terapin di kehidupan nyata gitu ya. Dan salah satu kelas juga waktu itu adalah aku ngajak mereka semua untuk mengembrace kegagalan ya gitu. Kadang kan orang kalau gagal itu males untuk cerita ke orang, ya kan. Kalau kita lihat sosial media pasti yang happy aja yang diekspos gitu. Nah, kalau aku mengajak mereka untuk jujur, apa sih yang dihadapi gitu. Karena kalau kita denial, nanti untuk bikin menerapkan ide untuk brand kita susah gitu. Jadi oke, kita buka, kita lihat kamu tuh gagalnya di mana waktu itu gitu. Kamu nggak mampunya di mana gitu. Itu pas lagi kelas ya? Dari kelas pas kelas gitu. Jadi di kelas pun juga aku bilang pokoknya kelas ini no judgment. Setiap dari kita adalah bisa jujur karena ini kan very intimate ya, kelasnya personal gitu. Jadinya mereka pun juga nyaman untuk berbagi gitu. Dan dari mereka terbuka, mereka berbagi, sehingga dari situ kemudian mereka bisa melihat potensi apa yang kemudian bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi ya menurut aku sih nggak cuman buat bikin brand secara teknis, tetapi kemudian mengenali diri kamu, itu sukanya apa, kamu passionnya ada di mana gitu ya. Dan mereka akhirnya pelan-pelan mengenali diri sendiri. Aku bilang sebelum memulai sesuatu selalu kasih pertanyaan. Start with why gitu. Ada bukunya Simon Sinek, dia tulis tuh Start with why. Kemudian aku selalu pakai metode itu. Kamu tanya deh, kenapa sih kamu bikin brand misalnya, bikin Ikat Indonesia, kamu tujuannya apa gitu. Kalau aku emang dari dulu tuh tujuannya ingin mengenalkan budaya, tapi at the same time pengen membantu perajin gitu. Itu emang udah visi dari awal. Itu gitu. emang udah dari awal. Ya. Dan akhirnya aku bilang sama teman-temanku yang ikut, maksudnya para peserta lah waktu itu, kita gali lagi. Nah, dari situ adalah kenali diri kamu, karena dari mengenali diri kamu, kamu akan menemukan apa tujuan kamu membuat sesuatu gitu. Dan aku selalu bilang kejar passionnya bukan profitnya, karena ketika kita
udah deh Bu, jualan aja kayak saya jualan daster, laku banget gitu gini segala macam. Aduh saya teh sukanya masak ya, tapi gimana dong gitu. Tapi ibu sebelah jualan daster laku banget gitu misalnya. Kayak lumayan nih lumayan income-nya gitu. Ya. Nah tapi jadi gini. jadi kalau misalnya ada orang yang cocok mungkin untuk berjualan, tapi ada juga yang cocok akhirnya dia memilih ke kuliner gitu. Intinya aku mau ngasih tahu bahwa apapun yang kamu lakukan selama itu baik dan kamu suka melakukannya, then just do it gitu. Karena nanti jangan mikirin, aduh jual kemana ya gitu, tapi bikin aja dulu gitu. Bikin nanti aja dulu ya. Pintu rezeki tuh ada aja gitu. Tapi emang yang di kelas itu berarti nggak cuma orang yang memang mau terjun ke fashion ya, berarti banyak. Iya, jadi nggak cuma fashion, karena kan ilmunya berlaku umum ya, gitu. Jadi banyak yang ada yang jualan brownies. Oh iya. Ada yang seorang banker berhenti kerja, akhirnya dia bikin financial consultant khusus untuk UMKM gitu. Terpanggil dia berhenti kerja aja gitu. Tiba-tiba berhenti kerja gitu. Terus ada juga banyak banget yang akhirnya mengikuti passionnya, dan aku juga happy ngelihatnya gitu. Dan mereka juga sekarang happy bahwa ternyata juga kebahagiaan itu memang tidak terukur uang gitu. Ketika kita happy, bahagia, senang gitu ya, itu bener-bener aduh mahal banget ya gitu ya. True. Apalagi bikin orang lain bisa ikutan yuk sama-sama sukses gitu ya. Menyenangkan ya. Benar, dan happy banget ya gitu. Dan kebahagiaan itu kan menular ya. Betul. Gitu. Dan itu aku bilang adalah Bu, walaupun jualannya online, tapi kalau Ibu happy ngerjainnya pasti kerasa gitu di produknya gitu. Karena aku percaya bahwa itu ada gitu, energi itu ada gitu ya. Jadi ya udah dengan nawaitu, dengan niat yang baik, kemudian produk yang bagus, udah pasti produknya harus bagus, dan dengan teknik strategi pemasaran yang tepat menuju kepada target yang betul gitu ya, itu akan menjadi satu hadiah mungkin, atau kayak benefit. Betul, akan menjadi benefit dari seseorang ketika dia ingin menjalankan si brandnya gitu. Brandnya ya, oh my god, this is very interesting. Dan maksudnya nggak semua orang mau berbagi dengan sukacita terhadap kayak, oh ya ini rahasia gue dan gue pengen share sama lo semua gitu. Cara jalannya untuk ya berani aja dulu. Dan itu tuh Mas Didit lakukan. Tapi kan kayak kok bisa sih Mas Didit share aja gitu, kayak oh ya ini adalah rahasia-rahasia gue dan gue pengen share sama kalian semua untuk bangun brand atau even berbisnis atau ya apapun itu untuk mengejar passion gitu. The first thing that pops into your mind waktu pertama kali share itu ada nggak, tapi kayak tiba-tiba kepikiran kayak tapi jangan ngomongin yang ini deh, ini kan rahasia gue nih. Nanti orang lain juga sukses lagi. Itu ya kalau pikiran buruk kayak gitu. Pernah nggak ada pemikiran itu muncul? Ini pinter banget. That's a very smart question. Karena di awal itu ketika menyusun modul, ada sisi diriku yang, jangan, ini kan rahasia yang ini gitu. Sama banget yang kamu pikirin. Terus di awal-awal, sebelum kelas tuh, aku akhirnya tidak membagi itu. Tapi ketika kelasnya berjalan, walaupun dia tidak tertulis, akhirnya aku bagi gitu di situ. Dengan kayak ya udah secara natural keluar ya. Karena kemudian di tengah lagi sharing itu, kemudian aku berpikir bahwa hidup ini kita, apalagi dengan pandemi seperti ini ya, buat apa sih gitu? Maksudnya apa yang mau kita tidak sebarkan gitu? Sedangkan apa yang aku dapat, semua proses yang aku dapatkan ini kan memang udah dari Tuhan ya gitu. Maksudnya proses hidupku juga semuanya adalah sebuah proses yang akhirnya aku sampai ke titik ini gitu. Dan ketika Tuhan membagikan semua secara gratis, kenapa aku harus menahan gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku ya udah kasih aja gitu. Kasih aja. Nah, paling yang aku sesuaikan adalah bagaimana kapasitas agar teman-teman ini bisa menangkap perjalananku selama 10 tahun lebih membuat brand, aku padetin dalam 2 hari atau 3 hari workshop online selama 2 jam, itu gimana biar bisa masuk gitu ke mereka. Dan masuk juga ke mereka, kayak mereka bisa nangkep poin-poinnya itu. Betul. Dan yang paling penting kalau misalnya pun mereka nangkep dan mereka menjalani, paling penting itu kalau mereka udah dipraktikin.
kalau nggak dipraktekin kan kadang itu yang ya percuma dong ya, kayaknya jadinya gue udah sharing gitu-gitu. Dan kadang kan orang juga butuh rasa percaya diri ya Mas Didit ya. Benar. Nah tapi kan sebagai fashion designer kayak Mas Didit tuh selalu bisa memberikan rasa percaya diri untuk orang-orang yang pakai brandnya Mas Didit. Nah itu how do you do the magic itself gitu loh? Nah, kalau untuk urusan itu sepertinya memang yang memberikan kontribusi besar adalah pas aku kuliah di arsitektur ya. Dulu kan kuliah arsitektur. Oh iya, arsitektur dulu baru kamu ini kan banting setir. Banting setir ke sini gitu ya. Iya. Jadi memang di situ waktu itu belajar tentang gimana melihat estetika gitu. Dan di arsitektur kan waktu itu kita harus bisa membangun satu objek arsitektur di tanah yang berbagai macam bentuk. Oh, gitu. wow. Jadi dengan berbagai macam tanah yang challenging itu, kamu harus bisa menguasai dalam arti kata membuat sesuatu yang indah di situ. Sama halnya ketika aku bertemu dengan berbagai macam orang. Iya. Karena setiap orang punya daya tarik sendiri. Gak sih? Exactly. Iya. Punya tanahnya masing-masing. Paham lagi aku filosofinya. Seneng ya? Iya, Nah, menyenangkan. abis itu makanya aku kalau misalnya untuk mendesain sesuatu aku harus kenal orangnya dulu, harus lihat, apalagi kalau mau pengantin ya misalnya gitu, karakternya seperti apa, orangnya seperti apa, karena setiap orang punya keunikan. Setiap orang itu diciptakan Tuhan tuh cantik ya. Cantik dalam arti kata bukan sesuatu yang terukur secara mata semua orang ya. Tetapi setiap orang tuh punya keunikan, kecantikan, sesuatu yang harus di-embrace ya, dan harus ditunjukkan gitu kan. Iya, ditonjolkan gitu ya. Aku biasanya adalah melihat sisi tersebut, kemudian aku minta izin ke mereka untuk mengembangkannya. Boleh nggak saya bikin ini? Akhirnya dari situ jadi sebuah desain yang memang mereka banget gitu. Banyak yang mereka, ini gue banget nih, seneng deh gitu. Jadi nah di situ adalah memang kita seorang desainer dituntut untuk bisa menyeimbangkan antara idealisme, kadang kan punya idealisme gitu, dengan apa yang kita ingin munculkan dari orang ini gitu. Apa sisi estetiknya dia gimana, dan apakah mendapatkan izin nggak dari mereka untuk bisa mengeksplorasi bagian tersebut gitu. Karena ketika itu kita mendapat izin itu, wah jadinya estetis banget, dan aku pun juga kadang gila bisa menjadi begini. Masa sih? Gitu. Bisa kayak tiba-tiba amazed sendiri gitu. Amazed sendiri gitu karena dan itu kan juga nggak cuma aku yang ngerjain ya, aku ada tim kan di kantor juga gitu. Jadi kita saling memberikan apresiasi gitu, dan aku pun juga sangat menerima masukan dari timku juga gitu. Dan misalnya nih lagi fitting juga, aduh mas ini kayak kurang ini gitu. Awal-awal sih, ini aku harus jujur ya, awal-awal itu enggak orang desain gue udah bagus gini segala macam gitu. Kadang kita harus bisa mengalahkan ego gitu. Di satu titik adalah ternyata desain, menghasilkan sebuah desain yang baik adalah buat aku adalah memberikan sebuah solusi untuk orang yang akan memakainya. Karena kan pakai dia, bukan gue gitu kan. Iya, sebenarnya ya. Iya, jadi memang kita harus tanya, Yuki kamu nyaman nggak dengan ini? Ini kamu banget nggak? Ini oke nggak gitu? Ini gaya kamu nggak gitu kan? Nah kalau untuk kamu kan, aku udah kenal kamu pribadinya seperti apa. Jadi aku udah tahu kan bajunya seperti apa. Tapi untuk orang yang aku belum kenal kan aku harus tanya dulu. Gitu iya kan? Bener-bener. Masalahnya Mas Didit nggak usah tanya-tanya, langsung kirim aja cus. Terus langsung kayak cuttingannya pas. Gue kayak visionary, Didit Maulana, visionary, gokil, terawang aku. Loh? Last minute. Iya, last minute. Aku selalu last minute kalau ke Mas Didit, dan Mas Didit selalu mendapatkan pas desain yang pas sama aku. Gokilnya ada. Solid. Mantap. Nah, tapi ngomongin estetika dan juga rasa percaya diri dan pastinya desain, aku mau kasih tantangan. Selain aku kasih tantangan last minute, aku pinjam baju kamu. Kali ini juga tantangan yang lain. Deg-degan nih? Masa sih? Nggak usah deg-degan, nggak apa-apa. Okay. Ini soalnya nggak sesusah cari jodoh. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Ini ranah kamu banget. Oke. Aku mau kasih challenge ke Mas Didit untuk kasih aku beberapa alternatif gaya pakai scarf. Oke. Scarf kan kamu banget. Kamu sempet banget kan scarf lucu di leher gitu kan?
Bisa. Nah, aku pingin kamu kasih aku beberapa desain alternatif pakai scarf, apalagi buat bulan Ramadan. Ya. Ya? Oke. Oke ya? Oke, siap. Yes! Let's bring the scarf. Kayaknya ini lebih ke pashmina kali ya? Atau scarf? Ini, ya bisa lah scarf. Bisa ya? Oke. Nice. Jadi biasanya, selain dijadikan kerudung, ya, mungkin ini kita bisa... Oke, berarti scarfnya udah di Mas Didit. Yes. Coba ayo kita tunjukkan ke Real Food Fam. Oke. Inspirasi memakai scarf ya. Jadi biasanya kan mungkin sering untuk memakai sebagai kerudung ya. Kerudungan. Jadi ya. sekarang di luar itu ya. Oke, kalau kerudungan pasti udah hatam lah ya. Udah hatam lah ya, udah bisa ya. Gitu. Oke. Jadi aku sekarang mau memberikan kalau misalnya dia dibikin sebagai ya, jadi ini apabila kita ingin memberikan, jadi misalnya kamu punya satu baju tunik gitu ya, tapi misalnya di hari keberapa, ada teman-teman ngajak, mau Zoom nih, buka puasa bersama gitu. Bener. Dikasih tampilan yang berbeda, kita bisa nanti investasi di beli bros aja. Ya, jadi ini kita ke sini, kemudian kasih bros di sini. Udah deh buat di sini kayak aksesorisnya gitu ya. Satu ya, ini look ya, ini look pertama. Screenshot dulu semuanya, di screenshot. Oke, udah Real Food Fam. Kita lanjut. Oke. Sekarang kalau look kedua adalah ini, by the way aku nggak dikasih tahu ya ini ya. Jadi bener-bener ini kita challenge Mas Didit. Di challenge banget ya. Sebagai desainer papan atas Indonesia. Oke, nah yang menarik juga adalah ini bisa Aku gini, kita ke Titanic gak? Kalau aku kayak Titanic gini. ya? Titanicnya ada. Aku lagi berpikir. Nah, yang kedua adalah dengan yang kayak aku sering pakai, jadi ini kita lipat. Oh, dilipat-lipat. Kita lipit. Ya, kayak bikin sushi gitu pokoknya. Bener. Ini. Nah, kita lipat. Kemudian ini bisa kita bikin seperti dasi. Oh, dasi pramuka ya? Dasi pramuka. Tepuk pramukanya dong. Kamu barung apa? Aku barung biru. Ih, nice. Tahu kan ya. Nah, Orang ini bisa nih. Oh iya, ya, kita bisa bikin sebagai tampilannya begitu. Sumpah aku bisa banget lagi nyolong ide ini. Nah, kemudian kalau misalnya si bros tadi bisa taruh di sini. Ya, di sininya ya? Iya. Bisa sih. Di situ. Lucu banget lagi. Nah, ini yang kedua. Kemudian setelah itu adalah ini juga bisa dibikin sebagai sama ya, tapi ya lipitan juga ya. Lipitannya sama. Sorry. Ini. Sebentar. Aku mau bikin. Gini. Tapi si ujungnya jangan kelihatan. Ya, jadi ini bisa. Oke. Dilipat, sorry. Iya. Nggak apa-apa Mas Didit, aku rela Mas Didit. Siap. Oh, jadi kayak turban-ish gitu ya? Nah. Ada ininya, bandana. Tuh kan? Lucunya ada lagi. Gitu. Yuk kita bukber yuk abis ini. Cocok ya? Udah bisa. Cocok ya? Bukber via online. Nah, demikian tampilan 3 tampilan dengan satu scarf. Bisa dapat 3 tampilan. 3 tampilan. Ini mah oke banget lagi. Nggak usah buang-buang kantong guys buat beli 3 scarf. 1 scarf aja udah bisa macam-macam. Betul. Dan ikat setahu aku juga ada scarfnya. Iya ada. Ya kan? Berbagai macam motif juga. Berbagai macam motif juga. Aku mau cari deh motif kebahagiaan. Bisa. Mukanya ini motifnya muka aku. Oke, kita lanjut duduk. Langsung diem kayak enggak lagi yuk gitu. Kayak enggak lagi yuk sebenarnya. Tadi kita sudah melihat challenge yang kita berikan untuk Mas Didit. Dan ternyata memang bukan desainer semacam desainer yang ngaku-ngaku bos. Ini emang udah paten banget. Desainer ternama kita. Challenge langsung dapat 3 style. Thank you banget Mas Didit. Dan ada yang aku colong lagi nanti buat Ramadan.
Saik. Nah, tapi untuk Ramadan kali ini, apakah Mas Didit punya pesan yang Mas Didit tanamkan gitu, dan mungkin bisa sharing juga ke teman-teman Real Food Fam? Pesan yang ditanamkan selain aglonema ya? Iya, benar lagi. Okay. Karena lagi musim tanaman lagi kemarin-kemarin orang ikutan nggak kemarin? Ibuku sih. Ibu. Aku bantuin aja. Iya, bantu nyiram aja. Kalau inget, iya lagi. Duh, aku dicecer lagi sama adik sama ibu aku. Karena katanya kayak, kok kamu nggak bantuin sih siram tanaman? Loh, bukan aku yang beli. Kamu tinggal di mana? Di rumah mama. Berarti ikutan. Besok bilang, "Mah, aku udah bantu apa? Bantu doa." Biar tiap hari tanamannya subur. Bener. Mah, aku udah bantu. Bantu apa? Bayar PLN. Buat nyirem. Iya, buat nyirem. Jadi gimana Mas Didit? Apakah ada yang akan Mas Didit tanamkan di bulan Ramadan kali ini? Tahun ini yang ingin ditanamkan mungkin adalah bibit-bibit baik ya, gitu ya, agar bisa karena menarik banget, semua orang itu selalu berpikir untuk langsung mendapatkan buah atau bunga, memetik bunga. Tetapi tidak ada yang pernah berpikir bagaimana memberikan nutrisi yang tepat untuk si bibit tersebut. Jadi mungkin sekarang adalah aku lebih, sebelum aku memetik buah atau memetik bunganya, ingin memberikan nutrisi yang tepat untuk bibit-bibit baik yang ingin aku tumbuhkan untuk diriku sendiri gitu. Karena dari situ kemudian dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi hal-hal yang baik pula gitu. Nice. Duh, dan disiram dengan air real food. Kan. Tapi ini penting banget karena kalau menurut aku gini, salah satu cara kita respect terhadap tubuh kita adalah dengan kita memberikan nutrisi atau dan asupan yang tepat untuk tubuh kita. Gitu betul. Ya. Jadi mulai sekarang juga memperhatikan apa yang kita makan yang masuk ke tubuh kita adalah salah satu cara kita bersyukur. Bersyukur dan mencintai diri kita sendiri sebenarnya, ya kan? Masa kayak, tinggalnya di mana sih? Tinggalnya di badan ini. Oh, masa rumahnya nggak ada renovasinya, nggak ada kayak kasih pondasi-pondasi yang memang kualitas bagus gitu ya Mas Didit ya. Betul. Kalau misalnya yang rumah ini aja nggak dijaga, terus kalian mau tinggal di mana gitu? Menarik tuh, ya karena kan? Kalau sama telepon misalnya, ada yang baru lagi. Iya. Laptop ada yang baru lagi, rusak pasti. Bisa diganti. Tapi kalau badan kita, cuma satu, ya kan, nggak ada spare partnya lagi. Exactly. Jadi selama semuanya masih bisa berfungsi dengan baik, harus dijaga. Harus dijaga, benar. Jangan tunggu sebelum sakit, tapi kita jaga baik-baik ya. Gitu. Iya benar, karena emang bener sih katanya kalau sakit tuh mahal. Iya lagi. Apalagi sekarang ya. Aduh. Dan takut dan semuanya gitu. Jadi kalau bisa ya mudah-mudahan teman-teman juga sehat-sehat semua. Amin. Dan pastinya itu dia bincang kebaikan kali ini bersama Didit Maulana. Sebelumnya kita mau tepuk tangan yang meriah dulu untuk Didit Maulana. Terima kasih banyak untuk Mas Didit sudah datang ke sini sebagai 12 Agent of Kindness. Salah satu 12 Agents of Kindness. Thank you juga diundang. Sama-sama Mas Didit. Apakah ada pesan-pesan untuk Real Food Fam yang sedang menonton? Pesan-pesannya adalah hari ini ketika teman-teman mendengar apa yang aku dan Yuki bicarakan, bukan sesuatu yang hanya selewatan aja gitu. Tetapi dengan kamu melihat ini, kamu seperti diberikan juga seperti layaknya aku juga diberikan peringatan untuk diri kita sendiri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari gitu. Dan apa yang sudah terjadi kemarin, jangan terlalu, istilahnya adalah jangan terlalu menyalahkan diri sendiri atas masa lalu yang telah terjadi. Dan jangan terlalu cemas untuk masa depan yang belum terjadi. Tetapi kita lakukan yang terbaik atas apa yang sedang kita alami sekarang. Sekarang and enjoy your life. Ya,
live your life. Aku tuh suka banget sama quotes itu. Live your life, every minute of it, it's a present, baby. Oke. Dan pastinya thank you so much buat Real Food Fam sudah pada di sini mendengarkan percakapan kami. Dan jangan lupa untuk saksikan episode kami yang lain di Bincang Kebaikan dan follow Instagramnya Real Food @fitwithrealfoodid. See you guys next time. Bye. Bye.